Selamat datang pada mata kuliah statistika. Pada pertemuan yang ke-6, kita akan mempelajari tentang analisis korelasi dan regresi. Outline materi korelasi dan regresi. Untuk topik korelasi, yang pertama adalah definisi korelasi, yang kedua jenis korelasi, yang ketiga koefisien korelasi, yang keempat uji signifikansi korelasi. Selanjutnya untuk topik regresi, yang pertama adalah bersamaan regresi, yang kedua regresi linier sederhana, dan yang ketiga regresi linier berganda. Tujuan mempelajari topik korelasi dan regresi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi korelasi, jenis korelasi, koefisien korelasi, uji signifikansi korelasi, persamaan regresi, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda. Berikutnya kita masuk kepada topik korelasi. Yang pertama, definisi korelasi. Secara umum, korelasi berarti hubungan. Dalam ilmu statistik, korelasi merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Jenis korelasi. Terdapat dua jenis korelasi. Yang pertama adalah korelasi bivariat. Korelasi ini menjelaskan hubungan antara dua variabel. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi ini menjelaskan hubungan linier antara dua variabel dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel tambahan, atau disebut variabel kontrol. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R kecil, menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel. Koefisien korelasi mengukur sejauh mana titik-titik bergerombol di sekitar garis lurus. Pola hubungan antara kedua variabel dapat dilihat pada diagram scatter. Pola hubungan dua variabel pada diagram scatter. Gambar berikut memperlihatkan hubungan yang positif. Artinya, jika nilai X naik atau bertambah, maka nilai Y juga akan naik atau bertambah. Jika nilai X-nya turun, maka nilai Y-nya juga turun. Gambar berikut memperlihatkan hubungan negatif. Jika nilai X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Dan sebaliknya, jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Gambar yang ketiga memperlihatkan tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Korelasi antara kedua variabel atau peubah semakin menurun secara numerik dengan semakin memencarnya titik-titik dari suatu garis lurus. Bila titik-titik mengikuti suatu pola acak atau tidak ada pola, maka korelasinya sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan yang linier antara variabel X dengan variabel Y. Nilai koefisien korelasi berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai R sama dengan 0, maka ini menunjukkan tidak ada hubungan linier antara kedua variabel. Jika nilai R sama dengan 1, ini menunjukkan hubungan linier sempurna antara kedua variabel. Jika nilai R dari 0 sampai dengan 1, ini akan menunjukkan hubungan yang semakin kuat jika mendekati 1
dan menunjukkan hubungan yang semakin lemah jika mendekati angka 0. Selanjutnya, interpretasi nilai R. Jika nilai R berkisar dari 0 sampai 0,25, ini menunjukkan korelasi yang sangat lemah. Kemudian, antara 0,25 sampai 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup. Antara 0,5 sampai 0,75 menunjukkan korelasi yang kuat. Antara 0,75 sampai 0,99 menunjukkan korelasi sangat kuat. Jika nilai R-nya 0, maka tidak ada korelasi. Kemudian jika nilai R-nya 1, menunjukkan korelasi yang sempurna. Selanjutnya, jenis koefisien korelasi. Yang pertama adalah koefisien korelasi bivariat atau product moment person. Koefisien ini digunakan untuk data interval atau rasio dengan syaratnya populasi asal sampel mempunyai 2 varian dan berdistribusi normal. Yang kedua, koefisien peringkat Spearman dan Kendall. Koefisien ini untuk data ordinal dan pada statistik non-parametrik. Persamaan koefisien korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi dapat digunakan persamaan berikut. R menunjukkan koefisien korelasi, N menunjukkan banyaknya data, sigma X, Y menunjukkan penjumlahan perkalian variabel X dan Y, sigma X menunjukkan penjumlahan variabel X, sigma Y menunjukkan penjumlahan variabel Y, sigma X kuadrat menunjukkan penjumlahan dari variabel X yang dikuadratkan, sigma X kuadrat menunjukkan penjumlahan variabel X kemudian dikuadratkan. Kemudian sigma Y kuadrat menunjukkan penjumlahan dari variabel Y yang dikuadratkan. Kemudian sigma Y kuadrat menunjukkan jumlah variabel Y yang dikuadratkan. Selain bentuk persamaan ini, persamaan koefisien korelasi juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana untuk perhitungan sigma X kali Y kecil dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Dan untuk X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Selanjutnya, uji signifikansi korelasi. Pada uji signifikansi korelasi, maka pertama kali dinyatakan hipotesisnya. Hipotesis 0 pada uji korelasi adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara kedua variabel. Selanjutnya, hipotesis ini dapat dinyatakan dalam bentuk H0 menyatakan korelasi antara variabel X dan Y sama dengan 0. H1 menyatakan korelasi antara variabel X dan Y tidak sama dengan 0. Selanjutnya, nilai atau titik kritis ditentukan dengan menggunakan taraf nyata dan derajat kebebasan. Derajat kebebasan dihitung dari banyaknya data dikurangi dengan banyaknya variabel yang terlibat. Selanjutnya, digunakan tabel T untuk menentukan nilai atau titik kritis. Diingat pada tabel T bahwa degree of freedom atau
Variabel kebebasannya itu pada kolom paling kiri. Kemudian taraf nyata pada baris paling atas. Kemudian data luasan daerahnya berada di dalam tabel. Selanjutnya dihitung T atau T hitung dengan menggunakan persamaan koefisien korelasi dikali dengan akar N dikurang 2 dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. Selanjutnya diambil keputusan, hipotesis 0 akan diterima jika T hitung terletak antara min T alfa per 2 N kurang 2 dengan T alfa per 2 dengan N dikurang 2. Sedangkan H0-nya ditolak jika T hitungnya lebih besar dari T alfa per 2 N kurang 2 atau T hitung kecil dari min T alfa per 2 N kurang 2. Berikut diperlihatkan contoh soal untuk uji korelasi. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur bagaimana hubungan antara banyaknya produksi beras dengan penggunaan pupuk, seperti terlihat pada tabel. Ujilah data tersebut pada taraf nyata 5%. Pada tabel terlihat ada 7 data. Variabel Y menunjukkan produksi beras, sedangkan variabel X menunjukkan penggunaan pupuk. Berikut akan dijelaskan penyelesaian untuk contoh soal uji korelasi. Sebagai langkah awal penyelesaian soal ini adalah menghitung nilai koefisien korelasi yang dapat dihitung dengan menggunakan persamaan. Sigma X dikali Y dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikali dengan sigma Y kuadrat. Selanjutnya dihitung perkalian antara XI dengan YI. Pada tabel dapat dilihat angka 400 pada data yang pertama, ini diperoleh dari 40 dikali dengan 10. Demikian seterusnya. Selanjutnya dihitung X kuadrat. Pada tabel terlihat bahwa X nilainya adalah 10, kemudian pada kolom X kuadrat nilainya adalah 10 kuadrat sama dengan 100. Demikian seterusnya. Selanjutnya menghitung Y kuadrat. Pada baris pertama, Y kuadratnya bernilai 1600 yang diperoleh dari 40 kuadrat. Demikian seterusnya. Selanjutnya dihitung penjumlahan Y. Penjumlahan Y dihitung dari banyaknya data Y sehingga diperoleh nilai 420. Selanjutnya dihitung Y rata-rata yang diperoleh dari sigma Y dibagi dengan banyaknya data. Sigma Y sama dengan 420 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 60. Berikutnya dihitung sigma X yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data pada kolom X. Diperoleh angka 280. Kemudian dicari rata-ratanya dengan cara membagi
280 dengan banyak data 7. 280 dibagi 7 dapat 40. Selanjutnya dihitung penjumlahan dari perkalian antara variabel X dengan variabel Y. Di sini diperoleh angka 18.700. Jadi dilakukan dulu perkalian antara variabel X dengan Y, kemudian hasilnya dijumlahkan. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan variabel X kuadrat, sehingga diperoleh angka 14.000. Kemudian dihitung jumlah Y kuadrat. Diperoleh angka 26.550. Ini adalah angka-angka yang diperoleh pada perhitungan. Selanjutnya, angka-angka ini dimasukkan ke dalam persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai koefisien korelasi. Yang pertama, menghitung sigma X kuadrat. Hasil perhitungan menunjukkan nilainya adalah 2.800. Kemudian sigma Y kuadrat memperlihatkan hasilnya 1.350. Kemudian sigma X dikali Y menunjukkan hasilnya 1.900. Kemudian dihitung nilai koefisien korelasi, diperoleh hasilnya 0,9773. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi. Hipotesisnya menyatakan hipotesis 0 menunjukkan korelasi antara X dan Y sama dengan 0. Kemudian hipotesis 1 menyatakan korelasi antara X dan Y tidak sama dengan 0. Korelasi antara variabel X dengan Y yang sama dengan 0 ini menunjukkan tidak ada hubungan antara produksi beras dengan penggunaan pupuk. Kemudian hipotesis H1 yang menyatakan korelasi antara variabel X dan Y tidak sama dengan 0 menunjukkan ada hubungan antara produksi beras dengan penggunaan pupuk. Selanjutnya dihitung nilai T hitung dengan menggunakan persamaan ini, kemudian dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui dan diperoleh hasilnya adalah 10,3042. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai atau titik kritis. Nilai atau titik kritis ditentukan dengan menggunakan taraf nyata 5%. Karena ujinya termasuk uji dua arah, maka taraf nyatanya dibagi 2 sehingga alfa per 2 adalah 2,5%. Kemudian derajat kebebasan sama dengan banyak data dikurangi jumlah variabel yang terlibat. Karena jumlah variabel yang terlibat ada 2, yaitu variabel X dan Y, maka banyaknya derajat kebebasan adalah 5. Selanjutnya, dihitung nilai titik kritisnya dengan menggunakan tabel T. Kita perhatikan DF-nya adalah 5, kemudian taraf nyatanya 0,025. Pada titik itu diperoleh nilai alfa per 2-nya adalah 2,571.
sehingga T-tabelnya adalah 2,571. Selanjutnya diperhatikan pada kurva normal, karena uji dua arah, maka nilai min T alfa per 2-nya adalah min 2,571 dan nilai T alfa per 2-nya adalah 2,571. Daerah penolakan H0 terletak dari batas 2,571 ke arah kanan dan daerah penolakan terletak dari min 2,571 ke arah kiri. Selanjutnya, H0 akan diterima jika T hitung terletak di antara min 2,571 sampai dengan 2,571. Dan H0 akan ditolak jika terletak pada daerah yang besar dari 2,571 dan daerah yang kecil dari min 2,571. Hasil perhitungan diperoleh T hitung sebesar 10,3042, sementara titik kritisnya adalah 2,571. Ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, artinya H0-nya ditolak. Selanjutnya kesimpulannya adalah terdapat hubungan yang sangat kuat antara produksi beras dengan penggunaan pupuk. Selanjutnya kita akan membahas materi persamaan regresi. Persamaan regresi merupakan persamaan matematika yang memungkinkan meramalkan nilai Y dari nilai X, baik satu atau lebih. X dikatakan sebagai peubah bebas atau variabel independen atau variabel prediktor. Sementara Y dikatakan sebagai peubah tak bebas atau bergantung, atau dikatakan sebagai variabel dependen, atau bisa juga disebut dengan variabel kriteria. Analisis regresi digunakan bila ingin mengetahui bagaimana variabel Y dapat diprediksi melalui variabel X secara individual. Dampak dari penggunaan analisis regresi adalah dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan turunnya variabel Y dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan variabel X. Sebagai contoh, dapat dilihat pada grafik berikut. Sumbu X menyatakan kadar air dalam persen, sedangkan sumbu Y menyatakan massa 1000 biji dalam gram. Kemudian, kalau kita ingin mengetahui atau ingin memprediksi massa 1000 biji berdasarkan kadar air, maka kita perlu melakukan analisis regresi. Kalau kita ingin memprediksi bagaimana massa 1000 biji jika nilai kadar airnya dinaikkan, atau bagaimana jika kadar airnya diturunkan. Untuk dapat melakukan hal itu, maka kita perlu melakukan analisis regresi. Persamaan regresi ada dua jenis. Yang pertama adalah persamaan regresi linier sederhana. Yang persamaannya dapat dilihat sebagai berikut. Y dugaan sama dengan A ditambah B dikali X. Pada persamaan ini kita perhatikan bahwa variabel X-nya hanya satu. Jadi, persamaan regresi linier sederhana memiliki satu variabel bebas. Selanjutnya, persamaan regresi linier berganda. Persamaan ini dapat dilihat sebagai berikut. Pada persamaan ini kita perhatikan
variabel bebasnya lebih dari 1. Kita perhatikan di sini ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Jadi jika suatu persamaan regresi bila memiliki variabel bebasnya lebih dari 1, maka dikatakan sebagai persamaan regresi linear berganda. Selanjutnya di sini kita perhatikan pada kedua persamaan baik regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda ada parameter A. Parameter A ini menunjukkan intercept atau perpotongan dengan sumbu tegak atau sumbu Y. Kemudian B menunjukkan slope, gradien atau kemiringan. Kemudian Y to P adalah nilai ramalan atau dugaan. Selanjutnya, nilai A dan B menunjukkan koefisien regresi. Persamaan regresi linear sederhana. Seperti diketahui, persamaan regresi linear sederhana adalah Y dugaan sama dengan B dikali X ditambah A. Atau dapat juga dikatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Perhatikan kurva berikut. Pada kurva terlihat beberapa titik. Titik ini merupakan data yang telah diplot pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, ada sebuah garis yang melewati titik-titik tersebut. Garis ini disebut dengan garis regresi. Ketika garis tersebut memotong di sumbu Y atau di sumbu tegak, maka titik potongnya itu kita sebut dengan intercept atau yang kita lambangkan dengan A. Selanjutnya, pada garis tersebut kita dapat menentukan kemiringannya atau slope. Nah, ini dapat dihitung dengan membandingkan berapa nilai Y dan nilai X-nya. Kemudian kita dapat menentukan persamaan regresi linear sederhananya dengan memasukkan ke dalam persamaan dugaan. Kemudian nilai B atau nilai slope menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan pada variabel X. Bila nilai B-nya positif, maka terjadi peningkatan nilai Y. Sebaliknya, bila nilai B-nya negatif, maka terjadi penurunan nilai Y. Berikut adalah contoh yang kita gunakan pada analisis korelasi. Nah, pada analisis regresi kita akan menggunakan data yang sama. Pada sumbu X itu menyatakan jumlah pupuk yang digunakan dalam satuan kilogram per hektar, sementara pada sumbu Y menunjukkan produksi beras dalam ton per hektar. Dan titik-titik ini merupakan data dari penggunaan pupuk terhadap produksi beras. Selanjutnya, jika kita ingin menentukan persamaan dugaan atau persamaan regresinya, maka kita harus menentukan nilai koefisien regresinya, yaitu nilai A dan B. Persamaan regresi adalah Y to P atau Y dugaan sama dengan A ditambah B dikali X, atau bisa juga B dikali X ditambah A. Selanjutnya, setelah data diplot pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita tentukan garis regresinya. Garis regresi yang melalui titik-titik pengamatan atau melalui data.
Selanjutnya, garis regresi yang memotong sumbu tegak atau sumbu Y, maka titik perpotongannya itu menunjukkan nilai intercept atau yang disimbolkan dengan A. Nah, pada contoh ini nilainya adalah 32,857. Selanjutnya, kita ingin menentukan nilai slope atau gradiennya. Dan dapat kita lakukan dengan melihat kemiringan dari beberapa titik. Pada contoh ini, slope-nya adalah 0,6786. Selanjutnya, di samping itu kita juga dapat menentukan adanya nilai kesalahan atau error pada prediksi. Artinya, sejauh mana titik-titik ini dari garis regresinya. Semakin mendekati garis regresi, maka nilai errornya akan semakin kecil. Selanjutnya, untuk dapat menentukan persamaan regresi, maka dapat kita gunakan persamaan Y dugaan sama dengan A ditambah B dikali X. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh Y sama dengan 0,678X ditambah dengan 32,857. Jadi, untuk menentukan nilai A dan B atau koefisien regresi, maka digunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil akan membuat jumlah kuadrat jarak vertikal dari titik-titik pengamatan ke garis regresi sekecil mungkin. Persamaan menghitung koefisien regresi atau nilai A dan B. Menghitung nilai B dapat digunakan rumus berikut. B sama dengan banyaknya data dilambangkan dengan N dikali dengan penjumlahan dari perkalian variabel X dengan Y. Kemudian dikurang dengan penjumlahan variabel X dikali dengan penjumlahan variabel Y. Dibagi dengan banyaknya data atau N dikali dengan jumlah kuadrat dari variabel E. Dikurang dengan penjumlahan dari X yang dikuadratkan. Selanjutnya untuk menghitung nilai A, digunakan persamaan berikut. A sama dengan rata-rata nilai Y dikurang dengan B dikali rata-rata nilai X. Nilai B merupakan fungsi dari koefisien korelasi. Bila koefisien korelasi tinggi, maka nilai B akan besar. Sebaliknya, bila koefisien korelasinya rendah, maka nilai B akan kecil. Berikut adalah contoh untuk analisis regresi. Soalnya sama dengan soal yang digunakan untuk analisis korelasi. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengukur banyaknya produksi beras dengan penggunaan pupuk, seperti terlihat pada tabel. Dugalah garis regresi linearnya dan dugalah banyaknya produksi beras bila digunakan pupuk sebanyak 65 kg per hektar. Pada tabel terlihat banyaknya data sebanyak 7, kemudian variabel Y-nya adalah produksi beras dalam ton per hektar, dan variabel X-nya adalah penggunaan pupuk dalam kilogram per hektar. Berikut adalah penyelesaian untuk contoh soal analisis regresi. Sebelumnya telah disampaikan persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai B atau nilai slope dan persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai intercept atau A. Kemudian pada analisis korelasi kita juga sudah menghitung banyaknya data beras atau disimbolkan dengan Y, kemudian banyaknya jumlah pupuk atau X, kemudian perkalian antara variabel X dengan Y, kemudian penjumlahan kuadrat dari variabel X dan penjumlahan kuadrat
dari variabel Y. Selanjutnya kita perhatikan di sini data-data yang sudah kita peroleh dari hasil perhitungan. Data-data ini kita gunakan untuk menghitung koefisien regresi. Yang pertama kita menentukan nilai B atau nilai slope. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah kita peroleh pada persamaan, maka kita dapat menentukan nilai B-nya, yaitu 0,6786. Selanjutnya kita menghitung nilai intercept dengan memasukkan angka-angka yang sudah ada. Kemudian kita peroleh nilai A-nya adalah 32,856. Selanjutnya kita dapat membuat persamaan garis regresi, yaitu Y dugaan sama dengan 0,6786X ditambah 32,857. Persamaan garis regresi ini dapat kita katakan jika penggunaan pupuk tidak ada, maka produksi beras adalah 32,857 ton per hektar. Selanjutnya, jika penggunaan pupuk berubah 1 kg per hektar, maka produksi beras meningkat sebesar 0,6786 ton per hektar. Bila digunakan pupuk sebanyak 65 kg per hektar, maka produksi berasnya adalah 76,9643 ton per hektar. Di sini pupuk sebanyak 65 kg per hektar kita masukkan ke dalam persamaan garis regresi. Kemudian kita hitung nilai Y-nya sehingga diperoleh nilai 76,9643 ton per hektar. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi regresi linier berganda. Kalau P ubah bebas atau dilambangkan dengan X lebih dari 1 dan kemudian P ubah tak bebas atau bergantung atau yang dilambangkan dengan Y sama dengan 1, maka persamaan regresinya disebut dengan persamaan regresi linier berganda. Persamaan dugaannya dapat diperhatikan pada persamaan berikut. Y dugaan sama dengan A topi ditambah dengan B topi dikali X1 ditambah B2 topi dikali X2 dan seterusnya. Selanjutnya, nilai B1 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti yang terlihat pada slide, dan kemudian B2-nya juga ditentukan, dan nilai A atau interceptnya adalah Y rata-rata dikurang nilai B1 topi dikali X1 rata-rata dikurang B2 topi dikali X2 rata-rata. Persamaan ini kita gunakan jika kita mempunyai dua variabel bebasnya atau dua variabel X dengan satu variabel tak bebas. Selanjutnya diperlihatkan persamaan untuk menghitung masing-masing dari rumus untuk menghitung B1 dan B2. Sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X1 kali X2. Berikut diberikan contoh untuk analisis regresi linier berganda. Tentukan persamaan dugaan dari data berikut. Pada tabel terlihat ada sebanyak 10 data, kemudian variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Kita perhatikan di sini variabel bebasnya ada 2, sehingga analisis yang sesuai untuk
menentukan persamaan dugaan adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, kita menghitung perkalian antara variabel X1 dengan Y. Pada tabel terlihat, pada kolom X1 dikali Y pada baris pertama nilainya adalah 10. Ini diperoleh dari angka 2 dikali dengan 5. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita menghitung perkalian antara variabel X2 dengan Y. Pada tabel terlihat angka 15 diperoleh dari angka 3 dikali dengan angka 5. Angka 3 itu adalah variabel X2 dan angka 5 adalah variabel Y. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita menghitung perkalian antara variabel X1 dengan X2. Pada baris pertama kolom X1 dan X2 diperoleh angka 6 yang diperoleh dari perkalian antara angka 2 dengan angka 3. Begitu seterusnya. Berikutnya kita menghitung Y kuadrat. Pada data dilihat Y nilainya adalah 5. Sehingga pada observasi yang pertama Y kuadratnya adalah 25. Begitu seterusnya. Selanjutnya dihitung nilai X1 kuadrat. Pada kolom terlihat pada observasi yang pertama diperoleh angka 4 karena data X1-nya adalah 2. Selanjutnya juga dihitung sampai observasi ke-10. Kolom yang terakhir kita menghitung X2 dikuadratkan. Pada observasi pertama diperoleh angka 9 karena data X2-nya adalah 3. Kemudian kita hitung seterusnya sampai observasi ke-10. Setelah diperoleh perhitungan X1 kali Y, X2 kali Y, X1 kali X2, Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, maka masing-masingnya dijumlahkan, sehingga angkanya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya dihitung nilai Y rata-rata, X1 rata-rata, dan X2 rata-rata, di mana X1 rata-rata diperoleh dari penjumlahan X1 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 10. Begitupun menghitung X2 rata-rata dan Y rata-rata. Selanjutnya berdasarkan data yang telah kita peroleh, maka kita hitung nilai dari penjumlahan X1 kuadrat, penjumlahan X2 kuadrat, penjumlahan Y kuadrat, penjumlahan X1 kali Y, penjumlahan X2 kali Y, dan penjumlahan X1 kali X2. Berikut diperlihatkan hasil perhitungannya. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan B1 topi, kemudian B2 topi, dan A topi, maka kita dapat menghitung nilai B1 topi, B2 topi, dan A yang diperlihatkan pada slide berikut. Di sini kita peroleh nilai B1 topi adalah min 1,092, B2 topinya 1,961, dan nilai A-nya adalah 2,553. Kemudian angka-angka ini kita masukkan ke dalam persamaan regresi sehingga diperoleh persamaan dugaan. Y dugaan atau Y topi sama dengan 2,553 dikurang 1,092 kali X1 ditambah 1,961 kali X2. Persamaan ini menunjukkan jika X1 dan X2-nya tidak ada, maka nilai Y adalah 2,553. Jika X1 berubah 1 unit,
maka nilai Y turun sebesar 1,092 dengan asumsi nilai X2 tetap. Jika X2 berubah 1 unit, maka nilai Y naik sebesar 1,961 dengan asumsi nilai X1-nya tetap. Demikianlah penjelasan tentang topik analisis, korelasi, dan regresi. Sampai bertemu pada materi berikutnya.